Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger, Bab 48 Tuan Qin. Hidung, air mata, dan air liur Madeline Chen mengalir bersama-sama. Kekuatan tamparan ini sungguh tidak kecil. Wajah Samsu dingin, berani memukul wanitanya di depannya, itu hanya mencari kematian. Kamu tidak ingin hidup lagi. Samsu adalah pria pendek dan gemuk, tentu saja dia tidak berani melakukan apapun pada Thomas Qin, tetapi dia mencuri kartu bank Tuan Long dan tidak perlu melakukannya sendiri bila ingin membunuhnya. Kamu tunggu. Samsu mengeluarkan telepon dan memutar nomor. Setelah beberapa saat, panggilan itu terhubung. Tuan Long, aku adalah Samsu. Aku sekarang berada di gedung penjualan Linke di Xinmin Square. Seseorang di sini telah mencuri kartu bank Anda dan tertangkap, menurut Anda. Yah, aku menunggumu di sini, dia tidak bisa lari, Anda jangan khawatir. Setelah menutup telepon, wajah Samsu tampak menakutkan, dia juga mengertakkan gigi. Kamu tunggu, kamu sudah hancur, jika kamu bisa keluar dari pintu ini dengan kondisi baik hari ini, aku tidak akan bermarga su. Imelda Ye meraih lengan Thomas Qin dan berbisik. Kak Thomas, apa yang harus dilakukan? Thomas Qin tersenyum tipis, tunggu sebentar. Meski masih punya kartu bank lain, masalahnya sudah begini, tidak ada salahnya menunggu beberapa saat. Di sisi lain, setelah Hanson Long menutup telepon, Samuel Duan bertanya. Apa yang terjadi? Kak Samuel, Samsu menelepon dan berkata bahwa seseorang telah mencuri kartu bank aku di kantor penjualan, aku harus memeriksanya. Samuel Duan mengerutkan kening, mencuri kartu bank kamu. Setelah berpikir sejenak, wajah Samuel Duan berubah sedikit, kita memberi Tuan Qin kartu bank kemarin, bukan? Hanson Long berpikir, sangat mungkin, dalam keadaan normal, siapa yang memiliki kesempatan untuk mencuri kartu banknya? Samuel Duan buru-buru duduk, tidak, aku akan pergi ke sana sendiri. Tabib dewa seperti Thomas Qin tidak boleh diabaikan. Samuel Duan batuk terus-menerus. Hanson Long buru-buru berkata, Kak Samuel, kamu belum dalam keadaan sehat, istirahat di rumah saja. Aku yang pergi, Anda yakinlah aku pasti bisa menanganinya. Baik, jangan mengabaikan Tuan Qin. Iya. Hanson Long mengenakan pakaiannya dan bergegas keluar. 10 menit kemudian, Hanson Long dengan setelan hitam datang ke kantor penjualan. Samsu dan Madeline Chen masih berjongkok di sana, setengah dari wajah Madeline Chen masih bengkak, dan sekarang dia indera perasa telah pulih kembali, terasa sakit yang membakar. Begitu melihat Hanson Long masuk, Samsu dengan cepat berdiri dan berlari, disertai dengan wajah tersenyum seperti anjing penjilat. Tuan Long, Anda sudah datang. Itu mereka. Sepasang bajingan ini berani mencuri kartu bankmu, mereka bosan hidup. Begitu Hanson Long masuk, dia melihat Thomas Qin dan Imelda Ye berdiri di depan model real estate. Tiba-tiba wajahnya menjadi hitam. Benar-benar Tuan Qin. Karena sebelumnya memberikan uang kepada orang lain selalu menggunakan kartu bank Kak Samuel, dan kartu bank Kak Samuel tidak perlu ditandatangani olehnya sendiri, tetapi kartu Hanson Long tidak bisa, jika dalam satu kali menghabiskan uang melebihi 5 juta akan butuh tangan-tangan pribadinya. Hanson Long tidak memikirkan hal ini. Itu benar-benar kesalahannya. Jika Tuan Qin tidak puas karena ini, maka dia yang harus disalahkan. Samsu melihat bahwa akhirnya ada seorang pendukung, dan dia terlihat sangat sombong. Ini Tuan Long. Kartu bank di tanganmu adalah milik Tuan Long. Setelah melihat Tuan Long, kamu tidak cepat-cepat kemari memohon ampun. Untuk apa berdiri bodoh, menunggu mati? Hanson Long bahkan tidak melihat keberadaan Samsu sama sekali, dia berjalan melewatinya seperti angin.
Berjalan menuju Thomas Qin, meminta maaf, dan membungkuk. Tuan Qin. Dr. Stranger, bab 49 aku membatalkan perjanjian. Tuan Qin, sungguh maaf, ini kelalaian aku karena tidak mempertimbangkan hal ini. Thomas Qin berkata, tidak masalah, Tuan Long tidak sengaja. Hanson Long buru-buru berkata, jangan panggil aku Tuan Long lagi, itu terlalu aneh, panggil saja Hanson. Melihat sikap hormat Hanson Long, semua orang tercengang. Bukankah katanya itu kartu bank curian? Kenapa sekarang pemilik kartu bank ada di sini, dan tidak mengadili pelaku kejahatan? Sebaliknya, dia terlihat sangat sopan, seolah-olah dia adalah adik laki-laki Thomas Qin. Begitu mendengar Hanson Long ada di sini, semua manajemen senior gedung penjualan Linke datang. CEO Long, mengapa Anda ada di sini? Ya, CEO Long, mengapa Anda tidak memberitahu sebelum datang? Hanson Long mengangguk kepada mereka tanpa menjelaskan. Aku benar-benar minta maaf, merepotkan Tuan Qin. Apakah Anda sedang melihat-lihat rumah? Thomas Qin menunjuk ke toko yang baru saja dilihatnya. Aku akan membuka klinik medis, aku menyukai yang ini. Hanson Long mendengarnya dan berkata, Tuan Qin membuka klinik medis di kota Donghai, itu berkah untuk kota Donghai kita. Meskipun ruko ini bagus, tapi bukan yang terbaik. Tuan Qin, lihat gedung di sebelahnya. Ini adalah ruko King dari real estate Linke kami, Feng Shui-nya sangat bagus dan sangat cocok untuk membuka klinik kesehatan. Thomas Qin berkata, bukankah ruko ini sudah di-booking? Saat dia berkata, pandangannya beralih ke Samsu yang pucat pasi di sampingnya. Hanson Long berkata sambil tersenyum, ini hanya reservasi, cuma membayar deposit 10.000 yuan, kami hanya perlu membayar ganti rugi 2 kali lipat. Jika kamu suka, aku akan mengambil keputusan untuk menghadiahkan ruko King ini padamu, sebagai bentuk kontribusi kami untuk kota Donghai. Hanson Long sangat pandai berbicara, dan dia pantas menjadi asisten khusus Kak Samuel. Tetapi Thomas Qin tidak ingin berhutang banyak pada mereka. Tidak, ikuti saja harga aslinya. Hanson Long juga tidak menolak, dengan identitas seperti Thomas Qin, dia tentu saja tidak akan kekurangan uang. Oke, mari kita biarkan seseorang melakukan prosedur untuk kamu. Samsu tampak konyol. Mengapa Tuan Long yang bermartabat berbicara pada anak ingusan seperti ini dengan suara rendah? Dan masih meminta Thomas Qin memanggilnya Hanson. Dia sendiri memanggilnya Tuan Besar Long dan Thomas Qin namanya Hanson kecil. Dengan memperbandingkannya, bukankah beda beberapa generasi? Bukankah dirinya berstatus sebagai seorang cucu? Yang terpenting bukan ini, tapi ruko King itu. Sebelumnya dia mengandalkan relasi untuk mengambil ruko King ini, dan bahkan menggadaikannya ke bank, untuk meminjamkan sejumlah dana untuk diinvestasikan di KTV baru. Sekarang, semua dana telah habis. Sekarang katakan padanya ruko King tidak akan dijual padanya. Apa yang dihadapi Samsu bukan hanya pinjaman bank yang berjumlah puluhan juta, tetapi juga banyak kontrak yang mungkin gagal bayar. Begitu kontrak dilanggar, sejumlah besar kerugian yang harus dibayar cukup berat baginya. Tuan Long, tunggu sebentar, bukankah ruko ini sudah dijanjikan untuk diberikan kepada aku? Kita semua telah menandatangani kontrak. Lihat, aku juga anggota internal grup, aku. Hanson Long menoleh, menatap Samsu dengan dingin, dan berkata, bukankah aku sudah katakan akan membayar kamu 20.000 yuan sebagai ganti rugi? Jika kamu tidak puas, bisa pergi ke pengadilan untuk menuntut aku. Samsu benar-benar tercengang, mana berani dia menuntut Hanson Long, dia tidak bisa memenangkan gugatan. Jika dia menyinggung Kak Samuel, apakah dia masih ingin berbisnis di kota Donghai? Semakin Hanson Long memandang pria gemuk ini, kemarahan semakin besar. Jika bukan karena pria gemuk ini menyinggung Tuan Qin, bagaimana hal ini bisa terjadi? Samsu,
Kamu sangat berani, bahkan orang yang berbudi pada Kak Samuel pun berani kamu singgung. Sepertinya kamu tidak ingin berbisnis lagi. Kamu tidak perlu urus Bikul ke TV lagi. Kamu pulang istirahat untuk sementara waktu. Nanti aku akan memberitahu kamu apa yang harus kamu kerjakan. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.